Para pegawai butik tersebut nampak saling menoleh saat mendengar pengakuan Leon. Setelah beberapa saat mereka segera menundukkan kepalanya di hadapan Zeva. "Senang bertemu Anda, Nona. Silakan melihat-lihat koleksi terbaru di butik kami." Zeva merasa tidak enak hati karena begitu malu. Ia pikir semua ini terlalu berlebihan, namun lagi-lagi ia harus membiasakan diri. "Iya, terima kasih. Ayo kita lihat-lihat ke sana." Leon segera menarik tangan Zeva agar mengikuti langkahnya. Hingga akhirnya terhenti tepat di depan sebuah rak di mana sepatu-sepatu yang begitu cantik terpajang dengan indah. Leon berbalik menatap Zeva yang berdiri di sampingnya. "Bagaimana high heels ini? Cantik, kan?" Zeva tersenyum tipis seraya melihat deretan sepatu yang terlihat begitu cantik. Sangat bagus dan elegan." "Oke." Leon beralih memandangi kedua pegawai butik yang berdiri tidak jauh dari mereka. "Saya mau semua sepatu ini, tolong sesuaikan dengan ukuran kaki istri saya nanti." "Baik, Tuan," ucap kedua pegawai butik itu dengan senyum sumringah. Sontak kedua bola mata Zeva membulat sempurna. Ia beralih menatap sang suami dengan raut wajah tak percaya. Bagaimana tidak? Di rak kaca itu kurang lebih ada 10 pasang sepatu berbagai model dan dengan mudahnya Leon membeli itu semua. Dengan cepat Zeva mendekatkan bibirnya di depan telinga sang suami. "Kamu sudah gila, hah? Untuk apa sepatu sebanyak itu? Aku akan pilih satu saja, jangan semuanya." Leon menarik senyum tipis sambil menepuk pelan pundak Zeva. "Aku sedang mengajarkan kamu cara menggunakan uang dengan bijak ala Nyonya Horowitz. Perhatikan dan praktekkan besok, paham?" Leon segera membalik tubuh lalu melanjutkan langkahnya. Sepertinya ia benar-benar jengah kali ini, bukan bermaksud untuk memaksakan kehendaknya sendiri, namun setiap uang yang ia hasilkan dari bisnisnya, ia ingin membuat orang-orang yang dia sayangi ikut merasakan jerih payahnya. Masih di tempat yang sama Zeva berdiri sambil melihat satu persatu sepatu yang terpajang di rak kaca tersebut. Ia masih bingung di mana letak kata bijak yang dimaksud Leon. "Apa yang harus aku lakukan dengan semua sepatu ini? Kalau sore tadi aku mau beli sesuatu untuk diriku sendiri mungkin akhirnya tidak akan menjadi seperti ini. Ini bahkan lebih berat dari hukuman-hukuman dia sebelumnya," batin Zeva. "Zeva, kemarilah. Gaunnya cantik sekali. Tuh kan, aku yakin dia akan memborong semua gaun itu." Sabar Zeva, anggap saja kamu sedang berbelanja pakaian, sepatu dan lainnya untuk stok 10 tahun ke depan, batin Zeva. "Sayang, kemarilah," panggil Leon lagi. Dari kejauhan ia mengangkat sebuah gaun berwarna merah agar Zeva bisa melihatnya dari kejauhan. "Iya, aku datang." Zeva melangkah menghampiri sang suami yang saat ini sudah menunggunya. Sekitar 1 jam, akhirnya Leon dan Zeva sudah selesai berbelanja. Lebih tepatnya mereka sudah selesai membeli pakaian, tas, sepatu, aksesoris untuk Zeva. Dengan lemas Zeva melihat deretan paperback yang tidak muat di meja kasir hingga sebagian diletakkan di sebuah meja sofa yang tak jauh dari sana. "Sekarang tugas terakhir kamu adalah membayar semuanya dengan kartu yang sudah aku berikan. Aku tunggu kamu di luar." Leon mencium kening sang istri lalu beranjak pergi meninggalkan tempat itu saat petugas kasir masih menghitung total harga. Zeva melipat kedua lengannya di atas meja kasir, sambil melihat layar monitor yang terus memperlihatkan total harga yang harus ia bayar. "Total semuanya 365 juta, Nona." "Hah?" Zeva terperangah saat mendengar angka yang diucapkan petugas kasir itu meski sejak tadi ia terus memperhatikan layar monitor yang menggambarkan harga yang harus ia bayar. "Itu tidak salah." "Tidak, Nona. Semua sudah saya hitung." Zeva menghela napas berat seraya menyondongkan tubuhnya agar lebih dekat dengan petugas pasir itu. "Apa tidak ada diskon?"
Bagaimana kalau 180 saja deh, kan saya ambil banyak. Petugas kasir itu nampak bingung saat mendengar ucapan Zeva yang malah menawar hingga setengah harga. Begitulah Zeva, ia selalu saja perhitungan membeli sesuatu untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain dia tidak pernah tanggung-tanggung mengeluarkan uang. Begitulah cara ia dulu dimanfaatkan oleh Sean. Ia rela melakukan apapun demi mendukung karir Sean di dunia model, gajinya sebagai guru honorer pun habis, ia hanya makan 1 kali sehari agar bisa menabung lebih banyak uang namun pada akhirnya ketulusannya itu dibayar kekecewaan dan pengkhianatan. Melihat kasir itu terdiam tidak membuat Zeva menyerah begitu saja. Ayolah, nego sedikit saja. Biasanya kalau saya belanja di pasar, saya bisa dapat setengah harga, bahkan bisa kurang lah. Ucapan Zeva terhenti saat ponsel di tangannya bergetar tanda panggilan masuk. Ia menatap layar ponselnya sambil mengerutkan kening karena yang menelponnya adalah Leon. Sebelum menerima panggilan telepon itu ia beralih memandang ke arah dinding kaca. Ia bisa melihat Leon sedang bersandar di badan mobil sambil memperhatikannya dari kejauhan. Ya, halo. Kenapa kamu lama sekali? Jangan bilang kamu sedang menawar harga barang-barang itu ya. Hah, sepertinya kamu memang lebih suka dibolak-balik di atas RAN 4 nanogram, Hani. Seolah tertangkap basah Zeva sekarang benar-benar tidak bisa berkutik. Tanpa mengatakan apapun ia mengakhiri panggilan telepon itu lalu kembali melihat petugas kasir yang sejak tadi menunggu pembayaran. Oke, saya bayar semuanya, ucap Zeva dengan lemas sambil menyodorkan kartu hitam nan sakti miliknya. Beberapa pekan terlewati. Hari ini sidang putusan kasus penculikan Nona Zeva, apa Tuan akan ikut hadir? Tanya Kim seraya meletakkan secarik surat dari kantor kepolisian ke atas meja kerja Leon. Kedua mata elang itu melirik kertas di atas meja, ia hanya melirik sebentar seolah tak berniat untuk membaca surat tersebut karena ia sudah tahu isi surat itu. Setelah menyerahkan kasus penculikan beberapa waktu lalu kepada pihak berwajib, akhirnya sampai juga di meja persidangan. Kosongkan jadwalku besok. Aku akan menghadiri sidang putusan itu, aku harus memastikan pria brengsek itu mendapatkan hukuman berat karena telah mencoba bermain-main dengan Leonard Horowitz. Kim menelan salivanya sekuat tenaga, sorot mata tajam Leon membuat ruangan yang tadi terasa nyaman kini berubah mencekam. Setelah beberapa pekan bekerja dengan Leon, akhirnya Kim mulai memahami tentang kepribadian atasnya itu. Seolah melihat dua kepribadian, Kim memahami bahwa Leon adalah seorang singa liar yang siap menerkam siapapun yang mengusik ketenangannya. Namun di sisi lain, Leon tidak lebih dari seekor kucing kecil yang begitu manja saat berhadapan dengan istrinya, Zeva. Konsentrasi Leon yang sejak tadi melihat layar laptopnya kini seketika buyar. Sebentar lagi Lily akan menjalani operasi dan sekarang ia juga harus menghadapi Sean yang terus membuatnya tidak tenang. Sebentar lagi Zeva akan datang mengantar makan siang untukku, jangan memberitahu apapun padanya tentang hal ini, aku akan menanganinya sendiri. Sekarang kamu pergilah temui Cindy. Minta dia untuk mengajak Zeva jalan-jalan kemanapun besok. Baik, Tuan. Kim menunduk hormat lalu bergegas keluar dari ruangan itu. Sudah beberapa pekan berlalu, Flora yang harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya lagi-lagi gagal mendapatkan Leon, kembali melampiaskannya dengan minuman alkohol. Sedikit berbeda karena beberapa hari belakangan ini ia tidak pergi ke diskotik, ia hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar, ditemani cahaya remang-remang. Flora. Sampai kapan kau akan mengurung diri di dalam kamar? Keluarlah, jangan menyiksa dirimu sendiri, kamu harus makan. Teriakan uncel Mike dari luar sana sudah tidak ia pedulikan. Saat ini hidupnya benar-benar hancur, bukan hanya Leon namun Bara juga sudah tak menghiraukannya. Bara, kenapa kau tega sekali?
Kau pernah berjanji untuk melindungi aku, tapi saat aku sangat membutuhkanmu, kau malah mengkhianatiku, batin Flora. Klek. Lamunan Flora seketika buyar saat Uncel Mike dan beberapa orang pelayan masuk dengan menggunakan kunci cadangan. Uncel Mike nampak tercengang saat melihat kondisi kamar Flora yang begitu berantakan, belum lagi aroma Al-Asteris-Ohol begitu menyengat mengganggu indera penciuman. Apa-apaan semua ini? Uncel Mike melangkah mendekati Flora yang masih duduk bersandar di atas ranjang sambil meneguk minumannya. Flora, apa kamu sudah gay Asteris lah? Jika kamu sudah bosan, kembalilah ke Melbourne, jalani hari-harimu yang dulu. Mendengar ucapan Uncel Mike membuat Flora berdecak. Ia meletakkan botol minumannya di atas nakas lalu segera berdiri dari posisi duduknya. Setelah membuat aku mengetahui semuanya, Uncel ingin mengusirku. Pria parubaya itu nampak tertegun saat mendengar pertanyaan Flora. Ya, tidak ia pungkiri, dirinya lah yang mengungkapkan semua tentang Lily dan Leon saat Flora kembali ke kota itu. Uncel hanya ingin kamu tahu bahwa anakmu masih hidup. Bukan berarti kamu harus mendapatkan posisi kamu sebagai istri Leon, tidak. Untuk apa kamu mengetuk pintu rumah yang sudah ditempati oleh orang lain, percuma. Kedua tangan Uncel Mike mencengkeram kedua sisi bahu Flora. Wanita rendahan itu tidak sebanding denganmu, kamu harus menunjukkan siapa dirimu dengan cara memulai hidup baru yang lebih baik. Tidak. Flora menghempaskan tangan Uncel Mike dari bahunya. Itu sama saja aku mengaku kalah dari wanita si Asteris Alan itu. Lebih baik sekarang Uncel keluar, aku mau sendirian. Hembusan napas Uncel Mike terdengar begitu berat. Beliau tak bisa berkata-kata dan memilih pergi meninggalkan kamar Flora bersama dengan dua orang pelayannya. Sesaat setelah pintu kamar itu tertutup kembali, Flora menjatuhkan tubuhnya di tepi ranjang sambil menarik rambutnya ke belakang. Rasa frustasinya semakin menjadi-jadi. Alih-alih mendapatkan dukungan, ia merasa semua orang malah terus menyudutkannya, mendesak ia untuk melepaskan sesuatu yang sangat ia inginkan kembali ke dalam hidupnya. Sial. Pandangan Flora beralih melihat ke arah laci nakas. Dengan tangan bergetar, ia membuka laci tersebut, mengambil sebuah botol kecil berisikan obat penenang yang sudah ia konsumsi sejak masih menetap di Melbourne. Flora mengeluarkan 2 butir obat, namun tiba-tiba ia menambahkan hingga jumlah obat di telapak tangannya tak terhitung lagi. Tanpa ragu ia memasukkan semua obat itu ke dalam mulutnya lalu segera meneguk segelas air putih yang ada ia ambil di atas nakas. Perlahan ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang, meringkuk kedinginan. Ia berharap bisa tidur nyenyak, tanpa memikirkan Leon ataupun Barakian berjalan menjauh meninggalkannya di satu ruang gelap yang sangat mencekam. Malam semakin larut. Selamat datang, Nona Karina. Seorang pelayan membungkuk hormat saat seorang wanita cantik berambut coklat dan bermata biru baru saja memasuki pintu utama, kediaman mewah Uncel Mike. Ya, dia Karina Nadila. Anak Uncel Mike atau lebih tepatnya anak angkatnya. Karina pulang karena permintaan sang papa yang mulai sakit-sakitan akhir-akhir ini, belum lagi masalah Flora yang memperburuk keadaan itu. Andai kedua orang tua Flora masih ada, mungkin Uncel Mike tidak akan pusing-pusing. Namun sayang di dunia ini Flora hanya mempunyai Uncel Mike. Long time no see, Neni. Papa saya mana? Tuan sedang istirahat, sepertinya tekanan darah beliau naik lagi karena Nona Flora terus berulah. Siang tadi, Nona Flora kembali mengamuk. Oh God, baiklah saya akan menemui Papa dulu baru saya akan coba bicara dengan Kak Flo. Tolong masukkan koper saya ke kamar ya. Karina tersenyum sambil mengusap punggung pelayan senior yang sejak kecil sudah menjaganya. Dengan santai ia melangkah menuju kamar sang papa yang terletak jauh di dalam sana. Tolong. Setelah beberapa saat melangkah, suara seruan dari lantai atas membuat langkah Karina terhenti.
Ia mendongakkan kepalanya memandangi seorang pelayan yang berdiri di depan besi pembatas. Ada apa? Nona Flora, pingsan. Kedua kelopak mata Karina membulat sempurna. Tanpa menunda waktu ia segera berbalik arah, melangkah menaiki tangga menuju lantai 2. Kamar Kak Flo di mana? Tanyanya sesaat setelah sampai di hadapan pelayan yang berteriak tadi. Ikut saya, Nona. Langkah Karina segera berlanjut mengikuti pelayan tadi. Hingga setelah beberapa saat akhirnya mereka sampai di depan pintu kamar Flora yang sudah terbuka. Astaga! Karina segera mendekati Flora yang terbaring tak sadarkan diri di lantai kamar. Wajahnya nampak begitu panik dan khawatir. Karina memang berprofesi sebagai seorang dokter. Ia segera memeriksa denyut nadi hingga memeriksa suhu tubuh Flora dengan jari-jarinya yang sudah terbiasa dengan itu semua. Bagaimana, Nona? Karina menoleh menatap pelayan yang juga terlihat sangat khawatir. Sepertinya Kak Flo overdosis obat, denyut nadinya sangat lemah dan dia mengalami hipotermia, suhu tubuhnya di bawah 35 derajat. Ah sial! Peralatan medisku tidak aku bawa, siapkan mobil sekarang. Baik, Nona. Memem, keluh Flora yang nampak tak bisa membuka matanya karena lemas. Kak, aku datang. Kita ke rumah sakit sekarang. Pukul 10 malam, petugas UGD membaringkan Flora di atas brangkar. Terlihat Karina juga ikut membantu para petugas UGD itu. Flora dibawa masuk ke dalam. Karina terus mengikuti sepupunya itu, sampai masuk ke dalam. Apa yang terjadi Nona? Tanya seorang perawat yang malam ini bertugas di unit gawat darurat. Dia mengalami hipotermia karena overdosis obat sejenis obat penenang golongan B. Kita harus memompa perutnya untuk mengeluarkan sisa obat-obatan di dalam lambung tak semakin menyerap ke darah. Siapkan juga oksigen dan pasangkan infus sekarang. Petugas UGD itu nampak terpaku saat mendengar penuturan Karina. Mungkin ia berpikir siapa wanita di hadapannya ini, sungguh tidak seperti keluarga pasien pada umumnya. Tenang, Nona. Dokter yang bertugas malam ini akan segera datang. Silakan duduk dulu. Karina terperangah saat mendengar ucapan perawat itu. Apa? Tunggu. Dia harus segera ditangani. Baiklah siapkan semuanya peralatan yang diperlukan. Saya yang akan menanganinya sendiri, saya juga dokter. Maaf, Nona. Kami tidak bisa membiarkan Anda Aku bilang siapkan sekarang. Jika dia kehilangan nyawa, saya akan menuntut rumah sakit ini. Sorot mata tajam Karina membuat para petugas UGD itu akhirnya bungkam. 10 menit berlalu, Bara baru saja sampai di UGD setelah selesai dengan pasien operasinya. Ia menghampiri seorang perawat yang tadi menelpon. Mana pasiennya? Keadaan pasien sudah stabil, Dok. Tadi keluarga pasien yang berprofesi sebagai dokter, menanganinya sendiri. Maaf saya tidak bisa mencegahnya. Apa kamu tidak tahu peraturan rumah sakit ini? Bagaimana kamu membiarkan orang asing itu mengambil alih UGD kita? Perawat itu hanya bisa diam tertunduk karena merasa serba salah. Sekarang di mana pasien itu? Di sana Dok. Perawat itu menunjuk salah satu bilik yang tertutup tirai di ruangan UGD. Tanpa menunda waktu Bara segera melangkah cepat menuju bilik tersebut. Dan betapa terkejutnya ia, saat melihat yang terbaring di sana adalah Flora. Astaga, Flora. Ia mendekati berangkar sambil memperhatikan wajah pucat Flora yang saat ini sedang memakai selang oksigen sebagai bantuan pernapasan. Karina yang sejak tadi duduk di samping sepupunya segera berdiri menatap Bara sambil berkacak pinggang. Oh jadi Anda dokter lelet itu. Bara yang sejak tadi fokus menatap wajah Flora kini beralih melihat seorang wanita yang berdiri di sisi kiri berangkar rumah sakit. Oh jadi kamu dokter abul-abul itu. Kedua mata Karina membulat sempurna dengan mulut terperangah.
Apa tadi Anda bilang? Kamu yang mengaku dokter tapi tidak tahu kode etik kedokteran. Bagaimana bisa kamu menangani pasien saya sembarangan? Kamu pikir rumah sakit ini punya nenek moyang kamu apa? Karina berdecak tak percaya, bukannya mendapatkan permintaan maaf Bara malah ikut nyolot. Karina melangkah mendekati Bara hingga jarak mereka hanya setengah meter saja. Anda pikir pasien dengan overdosis obat, itu bisa menunggu? Kalau dia sampai mengalami henti jantung lalu meninggal, apakah Anda bisa bertanggung jawab? Dengan kesal Karina mengangkat kakinya dan langsung menginjak kaki Bara dengan cukup keras. Aak, keluh Bara saat merasakan nyeri di bagian telapak kakinya. Kau, kenapa kaki? Saya diinjak. Maaf, tidak sengaja. Karina menjulurkan lidahnya seolah meledek lalu segera berbalik pergi meninggalkan UGD itu untuk mencari udara segar. Ia pikir saat ini sepupunya sudah aman dan tinggal dipindahkan ke ruang perawatan.